bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketapnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih. Shalom. Apa kabar saudaraku? Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Allah kita luar biasa. Amin. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita katakan kepada kanan kiri kita, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Haleluya, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita mau mulai ibadah kita. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang di hadapan-Mu. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena Roh-Mu yang ada pada kami Tuhan. Juga kami bersyukur buat darah-Mu Yesus yang menguduskan kami, yang melayakkan kami untuk menghampiri tahta-Mu. Haleluya, haleluya. Diberkatilah Engkau lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berdaulat penuh atas ibadah kami saat ini. Kami serahkan ibadah kami di tangan pengasihan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Tuhanlah perlindunganku. Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Sama-sama kita katakan, Tuhanlah perlindunganku. Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah.
puji Dia, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya, ku mau sembah. Haleluya, 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 ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau katakan dengan segenap hatimu. Haleluya, 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 ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah. Mari angkat tanganmu, nyanyikan. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah. Haleluya, 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 ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah, ku mau sembah Dia. Ku mau sembah, ku mau sembah, ku mau sembah Dia. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, sebab Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau teramat baik Tuhan. Haleluya, haleluya, kami puji Engkau Yesus, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami, Yesus. Haleluya, Engkaulah perlindungan kami Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penolong kami yang setia, Engkaulah penolong kami yang ajaib. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Besarlah kasih setia-Mu bagi kami, besarlah kuasa-Mu bagi kami. Engkau Allah kami yang ajaib, Allah yang layak kami sembah. Haleluya. Ya dada bala 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 basanda ya dada 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 bala bas. Kami sembah Engkau Tuhan, kami
biasa. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Engkaulah Raja di atas segala raja. Yesus, Engkaulah penyelamat kami. Kami masyurkan nama-Mu Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Kami menikmati kasih-Mu. Kami menikmati kebaikan-Mu. Oh, haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Sandaya bala 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 sandaya bala 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 ya da 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 bala 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 shikandaya da 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 ya da 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 Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami sembah. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus. Ada yang lama-lama sih, ada yang lama-lama, ada yang lama-lama sih. Ada yang seperti Engkau Tuhan. Ya, ada yang seperti Engkau Yesus. Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Kami bangga punyalah seperti Engkau. Kami bangga punyalah seperti-Mu Yesus. Haleluya. Shikadaya lama-lama, sandaya lama-lama, sandaya lama. Yesus, kami cinta Engkau. Kami mengasihi-Mu. Dengan segenap hati kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap jiwa kami memuji-Mu. Yesus, sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besarlah kasih setia-Mu dalam hidup kami. Besarlah kasih setia-Mu Tuhan. Kami bangga punyalah seperti Engkau Tuhan. Sandaya lama-lama shikandaya lama-lama andaya lama-lama sandaya lama-lama. Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus. Pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah.
pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Segala pujian syukur bagi. Ini syukur kami Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. lebih lagi katakan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi katakan kepada Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa Tuhan. Pagi hari ini kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak kami puja. Karena Engkau Allah yang layak kami sembah. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Kalau kami ada sampai dengan pagi hari ini, itu semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini jemaat-Mu Tuhan.
Engkau lawat pagi hari ini Tuhan. Engkau lawat setiap yang datang Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati kesehatannya. Berkati ekonominya. Berkati pekerjaan usahanya Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih untuk setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Terima kasih untuk setiap jemaat yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau juga akan memberkati setiap kami yang hadir. Bahkan setiap bangku-bangku yang kosong Engkau akan kirimkan jiwa-jiwa baru ya Tuhan. Para petobat baru yang hilang, yang telah menjauh daripadamu Tuhan. Engkau akan lawat mereka, Engkau akan temui secara pribadi Tuhan. Dan Engkau akan bawa ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap anak-anak kami Tuhan. Untuk setiap anak remaja kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu tanamkan di hati mereka roh takut akan Engkau. Setiap mereka yang juga mulai menjauh daripadamu Tuhan, biarlah Engkau jamah Tuhan, Engkau lawat kembali Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau jauhkan dari hal-hal yang buruk Tuhan. Dari pergaulan yang buruk, dari sosial media yang buruk Tuhan. Engkau jauhkan mereka Tuhan. Engkau pakai anak-anak muda kami Tuhan pada masanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Bahkan mereka Engkau jaga Tuhan. Mereka takut Tuhan dengan Engkau Tuhan. Roh takut akan Engkau selalu Engkau tanamkan. Bahkan mereka Tuhan akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Akan menjadi contoh bagi generasi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk wadah ini Tuhan. Terima kasih untuk FLC Tuhan di mana kami bernaung Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau punya rencana yang besar untuk gereja kami. Engkau akan pakai gereja kami menuai jiwa-jiwa Tuhan. Batam Engkau tuai, Batam Engkau tuai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pemimpin rohani kami Tuhan. Gembala sidang kami Bapak Pastor Thomas Chandra Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati beliau Tuhan. Berkati kesehatannya. Berkati keluarganya. Berkati pelayanannya Tuhan. Kalau beliau saat ini di Pontianak Tuhan, biarlah Engkau pakai beliau lebih lagi Tuhan. Setiap ibadah yang beliau lakukan Tuhan, biarlah menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Engkau lawat setiap yang datang, Engkau lawat setiap yang hadir Tuhan. Bahkan kemanapun beliau melangkah, beliau melayani Tuhan, biarlah tanda-tanda heran dan mujizat Engkau berikan kepada beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk wakil gembala Tuhan. Juga setiap para staf penggembalaan Tuhan. Juga para penasehat yang ada di FLC Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Biarlah hati yang unity Engkau berikan Tuhan. Hati yang unity Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap gereja yang ada di seluruh Indonesia maupun yang ada di Singapura Tuhan. Berkati gereja pusat juga Tuhan. Berkati setiap ibadah yang dilaksanakan. Biar Engkau kirim jiwa-jiwa Tuhan. Engkau pakai wadah ini untuk menuai Tuhan. Engkau pakai FLC Tuhan. Kami yakin dan percaya rencana-Mu besar untuk FLC. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati bangsa ini Tuhan. Berkati bangsa ini mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Berkati penduduknya Tuhan. Berkati setiap tanahnya Tuhan. Berkati setiap hasil buminya.
Berkati juga Tuhan hasil laut, pertambangan, perindustriannya Tuhan. Engkau berkati bangsa ini Tuhan. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mengucap syukur untuk pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo. Engkau berkati beliau Tuhan sampai masa jabatannya. Engkau buat bangsa ini Tuhan kondusif sampai akhir jabatan beliau Tuhan. Engkau berkati juga Wakil Presiden. Engkau juga berkati para kabinet Tuhan yang membantu beliau Tuhan. Engkau berkati juga TNI, juga para Polri Tuhan yang mengawal keamanan bangsa ini Tuhan. Kalau mulai minggu ini Tuhan, setiap calon-calon yang akan maju Tuhan sudah mulai mendaftar Tuhan. Kami minta pengawalan-Mu Tuhan. Kami minta pengawalan-Mu, bangsa ini kondusif Tuhan sampai pemilihan tahun depan. Tidak ada huru-hara, tidak ada demo-demo Tuhan. Bangsa ini terkontrol Tuhan. Kami minta perlindungan-Mu Tuhan. Segala hal-hal yang buruk, segala hal-hal yang dirancangkan untuk bangsa ini yang tidak baik Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berkati siapapun yang akan menjadi calon pemimpin nanti Tuhan. Yang terpilih itu adalah yang daripada-Mu. Yang terpilih itu adalah yang terbaik buat bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan pada hari ini. Pagi ini kami juga berdoa untuk tanah perjanjian Tuhan. Bangsa pilihan-Mu. Berkati bangsa Israel Tuhan. Kalau saat ini juga sedang bergejolak Tuhan, Engkau tetap kontrol Tuhan. Engkau tetap kendalikan Tuhan. Engkau berkati bangsa Israel Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, bagi yang memberkati bangsa pilihan-Mu, akan Engkau berkati Tuhan. Biarlah bangsa itu Tuhan, damai Israel, damai Yerusalem Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, boleh gerak-gerakan badan saudara. Boleh tos kiri kanan, katakan Yesus dahsyat. Haleluya. Boleh tos kanan saudara, Yesus dahsyat. Amin. Amin. Haleluya. Dialah Tuhan. Dialah Yesus yang dahsyat. Amin. Amin. Boleh tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, bersorak masyurga. Yesus kaulah Tuhan, Kau menang. Amin.
batu penjuru. Dari mula keselamatan, dari mula keselamatanku. Yang menang kalahkan maut. Penyelamat, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Berjaya. Siapa? Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Tempat perlindungan. Tempat perlindungan. Kubu pertahanan. Yesus Tuhan. Katakan agung dan perkasa. Agung dan perkasa. Megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan God, Yesus Allah Tuhan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah, berkah dan berjaya. Siapa? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Amin. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya. Masih bersemangat bersama Tuhan, amin. Amin. Mari kita bergoyang bagi Tuhan, amin. Haleluya. Tuhan. Amin. Oh yeah. Katakan orang FLC suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Orang FLC suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Ku menyanyi si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Ku mau nyanyi si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Putar ke kiri, he. Kata nona putar
putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan, ke kanan kanan deh. Kakak Nona putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Puji namanya. Pusing memuji Tuhan. Di kota Batam suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Orang FLC suka memuji Tuhan. Kami di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi si la sol, mi fa mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do 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 do. Aku mau nyanyi si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Belum putar ke kiri, kakak Nona putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan, putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Puji namanya. Cuma Tuhan saja. Putar ke kiri. Hei, kiri. Kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri. Terus ke kiri. Ke kiri manis. Sekali lagi masih ke kiri ya. Ke kiri. Putar ke kiri. Hei. Kakak Nona terus ke kiri. Tabrak aja terus. Terus ke kiri dan ke kiri. Ke kiri, ke kiri, ke kiri. Sama-sama semua. Putar ke kanan, putar ke kanan. Kakak Nona putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Puji namanya. Sekali lagi putar ke ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekali lagi putar ke kanan, kanan. Sekarang Nona putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Haleluya. Semua bersorak bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan yang paling meriah. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kita mau memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang luar biasa. Saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami mau berikan persembahan kami. Engkau berkati persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Juga sebentar kami mau menikmati firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya di tempat ini. Setiap firman yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus duduk di sungai-Mu,
Seumur hidup kami Tuhan, yang kami inginkan dan kami rindukan adalah kami mengenal Engkau, mengenal lebih dalam dan lebih dalam lagi ya Tuhan. Biarlah melalui pujian dan penyembahan kami dibawa masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang ingin membuka diri-Mu untuk menyatakan siapakah Engkau sesungguhnya. Kami mau Tuhan, sungguh Tuhan mengenal akan Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja buat setiap kami, memimpin kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar Tuhan, kami mau Engkau berkata-kata, kami mau mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Kau pimpin setiap kami ya Tuhan, Kau bukakan pikiran kami ya Tuhan, agar Tuhan kami mengerti ya Tuhan. Saat kami mengerti siapakah Engkau sesungguhnya, kami tunduk, kami hormat, kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang bekerja buat setiap kami ya Bapa. Hamba-Mu berdoa, biarlah firman-Mu ini ya Tuhan boleh menjadi kekuatan buat setiap kami ya Tuhan. Boleh tertanam di hati kami yang subur ya Bapa, di tanah yang subur ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja pada saat kami memberitakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkata-katalah buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan, bahkan kami mau melakukan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya percaya semua pasti dahsyat. Terlihat semua wajahnya, wajah yang sangat dilawat Tuhan. Sukacita yang sangat luar biasa. Tadi ada pujian baru ya, karya anak-anak jemaat di sini bukan? Sepertinya dahsyat. Terima kasih untuk pagi hari ini saya boleh dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua. Saya percaya Tuhan akan menyatakan dirinya kepada setiap kita sehingga kita dapat mengenal siapa Tuhan. Karena tema bulan ini masih sama, kita berakar kuat di dalam Tuhan itu terus yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu tema khotbah pagi hari ini saya memberikan judul memahami siapakah Allah. Saya percaya Bapak Ibu semua pernah mengalami seperti yang saya alami. Pada saat kita sedang makan di satu tempat, katakan di rumah makan atau di restoran, lalu datang seorang pengamen. Saat kita sedang asik makan, dia bernyanyi, dia mengamen, lalu kita biasanya kan kasih tangan, maaf gitu ya. Maaf Pak, maaf Bang gitu kan, maaf gitu kan. Tapi dia tidak menggubrisnya. Terus dia menyanyi, padahal kita sudah bilang maaf gitu kan. Karena dia tidak melihat tuh, sebenarnya kita tuh sedang makan, tangan kita sedang belepotan gitu kan. Kita sedang asik makan, kita menikmati. Bukan kita nggak senang dengan pengamen itu, sebenarnya enak sebetulnya kan kita saat kita sedang makan, diiringi sebuah lagu, kita enak. Tapi kan pada saat itu waktunya nggak tepat gitu kan. Tangan kita yang belepotan, dia ngamen, kita sudah kasih tangan, nasi terus dia bernyanyi begitu kan. Sampai akhirnya saya yakin kita akan melakukan ada dua hal. Pertama, kita terus bertahan, kita tidak memberikan uang kepada si pengamen itu. Tetapi apa yang terjadi saudara? Saat kita tidak memberikan uang itu, saya yakin rasa makan kita akan berkurang karena akan timbul rasa kesel gitu kan. Ini orang sudah dibilang maaf, sudah dibilang tidak, masih aja ngamen gitu kan. Akhirnya selera makan kita hilang. Selera makan kita hilang sedang asik-asiknya.
Nah, atau yang kedua, dan ini yang kedua yang sering kali kita lakukan. Akhirnya kita mengalah. Mungkin kita cuci tangan kita ambil uang, kita kasih kepada pengamen itu supaya orang itu pergi. Bukankah begitu Bapak Ibu yang biasa kita lakukan? Sekali lagi, kita tidak suka dengan pengamen itu. Kita senang, kita dihibur saat kita makan, kita diiringi lagu. Tapi yang kita jengkel kadang ya, pada saat kita makan, apalagi kita makan seafood dah, pakai 2 tangan, wah sedang asiknya. Tangan sedang belepotan. Lalu kan nggak mungkin kita lagi tangan belepotan kita ambil uang, gitu kan? Sehingga akhirnya merepotkan juga semua gitu kan. Tapi ya tadi yang saya bilang, pada akhirnya kita akan mengalah, kita ngambil uang itu kita kasih. Nah, di situ kita akan melihat betapa kejadian itu yang akan saya mau ceritakan ada kaitannya dengan yang saya bawakan pada saat pagi hari ini. Mari kita buka di Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan untuk kita semua Lukas 18 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 2 katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormatin seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormatin seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat ke-6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu untuk menolong? Adakah dia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, cerita tadi pengamen yang kita hadapi di dalam setiap kehidupan kita, itu kan menggambarkan kisah pengamen yang setiap kita tolak, enggak setiap lah, maksudnya sering kali lah kita hadapi setiap, kita menolak untuk jangan saat dia minta saat kita makan, tapi dia terus dan terus menerus. Nah, ini merupakan satu gambaran juga Bapa kita di surga. Di situ dikatakan di sini kan hakim yang lalim, yang Tuhan katakan gitu kan, hakim yang lalim. Di sini kan bercerita Tuhan Yesus mengisahkan ya, hakim yang lalim ini hakim yang tidak takut akan Allah, dikatakan di situ. Dia tidak takut akan Allah. Jadi artinya dia itu orang yang di luar Tuhan gitu kan. Orang yang di luar Tuhan kita bisa bayangin pada saat kalau orang tidak takut dengan Tuhan, bagaimana dia punya kehidupan gitu kan. Dan juga dikatakan dia tidak takut dengan manusia, dengan siapapun. Hakim lalim ini benar-benar orang yang penuh dengan kuasa, dia otoriter gitu kan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau si hakim yang lalim ini saja, dia cerita Tuhan Yesus menggambar, mengkisahkan, memberikan perumpamaan seorang janda yang dia minta dibela haknya. Dia minta dibela haknya untuk dibenarkan, tetapi hakim itu awalnya dia menolak gitu kan. Awalnya menolak,
Karena terus si janda ini mendesak terus sampai satu waktu hakim itu dia bilang, lebih baik aku bela orang ini daripada aku didatangin terus, daripada aku dikejar-kejar terus, membuat si hakim ini menjadi pusing. Nah, begitu pula dengan gambaran Bapak kita di surga. Nah, yang kita mau belajar di sini Bapak Ibu ya, kita mau mengenal siapakah Allah kita sebenarnya. Saya percaya setiap kita pasti punya pergumulan. Saya percaya setiap kita punya pergumulan, pasti kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi terkadang Tuhan mau ya, pergumulan yang kita bawa kepada Dia itu bukan sesuatu pergumulan yang seperti anak kecil. Dalam artian begini, Tuhan senang dengan anak kecil. Ini kita belajar ya Bapak Ibu ya. Kita belajar. Saya memahami. Saya coba baca ayat kisah Lukas 18 ayat 1 sampai 8 ini. Saya membayangkan seorang hakim yang tidak kenal Tuhan. Yesus menyebutnya hakim yang lalim. Dia itu orang yang di luar Tuhan saja. Pada akhirnya dia luluh hatinya. Sehingga dia menyerah, dia memberikan pertolongan kepada seorang janda yang mengejar terus begitu kan. Nah, begitu pula dengan seorang pengamen yang tadi, kita juga kan sama, akhirnya kita luluh kan melihat orang yang begitu tidak menyerah seperti itu kan. Saya menggambarkan begitu kan. Nah, berarti kalau kita lihat dari sini, bagaimana gambaran Bapak kita di surga? Jauh pasti gambaran Bapak kita di surga bukan seperti hakim yang lalim. Karena Bapak kita di surga adalah Bapak yang kita kenal, Bapak yang penuh dengan kasih. Bagaimana kalau misalkan orang di dunia ini saja, kalau kita sering mendesak, kita sering terus nggak mau menyerah, Dia aja bisa ngasih gitu kan. Nah, begitu saya baca kisah Lukas 18 ini ya, sering kali Bapak Ibu Saudara, pergumulan yang kita bawa ke hadapan Tuhan itu nggak selalu kita menerima jawaban secara instan. Kadang waktu proses itu cukup lama gitu kan, tapi terus menerus. Nah, inilah gambaran bagaimana Bapak kita di surga, Bapak yang sangat mengasihi kita. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam kita memohon, kita meminta kepada Bapa, saya yakin hati Bapak akan luluh. Hati Bapak akan terenyuh seperti itu gitu kan. Jadi jangan sampai kita menyerah. Tapi pengertian di sini yang saya dapati, jangan kita merengek-rengek seperti seorang anak kecil. Kenapa? Karena Allah tidak mau kita tuh merengek-rengek dalam artian yang seperti anak kecil yang guling-gulingan. Kalau menurut saya bukan seperti itu. Tetapi kita mau doa-doa kita, pergumulan-pergumulan kita bawa dengan kesungguhan hati kita untuk kita benar-benar mendapatkan perkenanan Tuhan, kita mendapatkan hatinya Tuhan. Jadi di dalam kisah yang Lukas 18 ini, Bapak kita menggambarkan adalah Bapak yang sangat mengasihi kita, Bapak yang sangat mengerti akan setiap kehidupan kita. Nah, tetapi yang Tuhan mau di sini dikatakan ya kan, di ayat 6 dia bilang, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Hakim yang lalim itu saja yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak takut dengan siapapun, dia tetap mempunyai hati sebagai seorang yang mengasihi. Kalaupun kita nggak tahu, mungkin dia jengkel, mungkin gambarannya kalau pada saat itu orang pasti sudah marah-marah gitu kan terhadap si janda itu kan. Siapa si janda itu? Janda yang kalau kita lihat konteks cerita ini adalah seorang janda yang miskin, janda yang status sosialnya juga rendah. Tetapi hakim ini seorang hakim yang harusnya dihargai, tetapi janda itu tidak menyerah. Dia terus untuk datang
Pada hakim itu minta pembelaannya. Nah begitu pula dengan gambaran setiap kita anak-anak Tuhan, ya kan? Berapa banyak kali kita minta pembelaan kepada Tuhan? Berapa banyak kita menyampaikan pergumulan kita kepada Tuhan untuk supaya Tuhan dengar jawab, Tuhan jawab doa-doa kita. Tapi jangan pernah kita menyerah kalau pada saat waktu Tuhan terjadi, pada waktu Tuhan turun, kita akan menerima yang namanya waktunya Tuhan. Jadi kisah ini saya ingin menggambarkan kita harus mengerti apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau mengenal Allah secara benar. Karena itu biarlah kita benar-benar hidup kita itu berpadanan dengan Tuhan gitu kan. Jadi biarkan kita memiliki hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita menyembah, kita mengenal siapa Allah. Jangan sampai kita salah menafsirkan siapa Allah kita gitu kan. Tetapi yang Allah mau ya itu tadi, kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah Allah yang mengerti setiap kebutuhan kehidupan kita. Saya teringat kisah soal bangsa Israel yang bertempur melawan bangsa Filistin. Pada saat itu kejadian pada saat Samuel, pada zamannya Samuel. Pada saat zaman Samuel, bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin. Pada saat itu bangsa Israel terkepung oleh bangsa Filistin, lalu dia mengalami kekalahan. Lalu bangsa Israel bilang, kalau begitu kita bawa tabut perjanjian yang pada saat itu ada di Silo. Nah, bangsa Israel berpikir kalau tabut perjanjian itu dibawa, dia akan bisa menang. Kita tahu tabut perjanjian itu melambangkan kedatangan hadirat Allah. Tabut perjanjian menggambarkan hadirat Allah, Bapak Ibu ya. Jadi dia merasa kalau ada tabut perjanjian, dia akan mendapatkan hadirat Allah. Tetapi pada kenyataannya pada saat tabut perjanjian itu dia bawa, dia gotong-gotong, dia bawa untuk berperang, tetap dia tidak menang. Dia tidak menang. Bangsa Filistin lah yang menang, yang melawan semua bangsa, yang mengalahkan bangsa Israel. Akhirnya tabut itu direbut oleh bangsa Filistin, lalu dibawa ke tempatnya dia. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat tabut perjanjian dibawa oleh bangsa Filistin, lalu dia tempatkan di satu tempat, dan kalau tidak salah itu didampingi dengan dewanya dia, dewanya orang Filistin yang disebut dewa Dagon. Tapi satu hari kemudian apa yang terjadi? Dewa Dagon itu jatuh, terlungkup, kaki tangan patah, hanya tinggal tubuhnya. Nah di situ berarti kuasa Allah itu kan bekerja. Nah saya mau saya mau gambarkan gini. Kuasa Allah itu benar-benar hidup dalam setiap kehidupan kita. Saat kita benar-benar kita mengandalkan Tuhan, saat benar-benar kita sungguh-sungguh menyatakan keinginan kita, apapun yang menjadi keinginan kita, kita sungguh percaya kuasa Tuhan tetap akan bekerja. Karena hidup kita, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi sebenarnya kebutuhan dalam setiap kita. Karenanya doa-doa kita pun harus kita benar-benar kita maknai doa kita itu kepada Bapa di surga, bukan cuma sekedar kita meminta yang untuk menjadi kebutuhan, menjadi keinginan kita, tapi menjadi kebutuhan kita, karena kita tahu Bapa itu sudah tahu setiap kebutuhan kita. Nah di sini saya melihat ya kan, di dalam kehidupan setiap kita orang Kristen ya kan, banyak sekali kita pandai sekali kita dalam kita berdoa, dalam kita ya melakukan sesuatu lah di dalam kegiatan keagamaan kita yang orang bilang menjadi cuma sebatas agamawi saja gitu kan. Itu kan yang nggak menjadi belum tentu menjadi yang menjadi Tuhan berkenan di dalam setiap kehidupan kita kalau kita tuh cuma sebatas apa yang kita ngomongkan. Satu contoh saat kita berdoa gitu kan, saya melihat di dalam Matius 6 ayat 7 gitu kan,
Tuhan tuh nggak mau kita itu jangan kita tuh berdoa bertele-tele. Di dalam Matius 6 ayat 7 kan dikatakan, lagi pula doamu tuh jangan bertele-tele ya kan, jangan seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang menyangka bahwa banyak kata-kata kalau kita dalam berdoa, doa kita dikabulkan. Kalau kita berdoa, cukup kita masuk ke kamar, kita tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu akan menjadi kebutuhan kita. Jadi berdoalah, nggak perlu yang kita bertele-tele. Saya percaya setiap kita pasti Tuhan akan melihat jauh ke dalam hati. Tuhan tuh akan melihat. Jadi saya mau menggambarkan kisah si hakim yang lalim itu, orang yang tidak mengenal kepada Tuhan aja, dia tuh tahu akan punya belas kasihan, apalagi Bapa kita di surga, gitu kan. Jadi kita mau supaya jangan sampai doa-doa kita tidak sampai dijawab oleh Tuhan, gitu kan. Kita mau doa kita itu benar-benar sampai. Kan ada orang bilang doa kita hanya sampai di plafon, sampai di langit-langit, tidak tembus sampai ke surga, tidak tembus sampai ke Tuhan, gitu kan. Ya karena mungkin ada doa-doa kita yang salah atau hati kita yang belum beres. Jadi mari kita bereskan setiap hati kita supaya doa kita bisa sampai kepada hati Bapa di surga, gitu kan. Nah, Bapak Ibu, saya mau membahas sedikit tentang doa di sini kan. Esensi daripada doa di sini kan ya. Doa itu kan bukan artinya kita tidak salah sih kita meminta ya. Doa itu adalah satu permohonan. Tetapi yang saya mau yang saya mau cerita di sini, doa itu berbicara kan kita membangun hubungan, kita membangun relasi dengan Allah. Kita mau membangun hubungan dengan Allah melalui komunikasi. Komunikasi yang kita lakukan adalah kita berdoa kepada Tuhan. Nah, berdoa kepada Tuhan itu, membangun komunikasi itu kan gak harus dibatasi oleh ruang, dibatasi oleh waktu. Kapanpun kita bisa berkomunikasi, kita bisa berdoa, kita bisa menyembah, kita bisa memuji. Saat kita ada di dalam berkendaraan pun kita bisa berkendaraan sambil kita memuji Tuhan. Di saat kita dimanapun tempat, saat kita menunggu misalkan, umpama kita ada di ruang tunggu misalkan di satu tempat, selama kita menunggu kita bisa berdoa, kita menyampaikan ucapan-ucapan permohonan kita. Jadi esensi daripada doa di sini yaitu kita ingin membangun hubungan dengan Bapa di surga agar kita lebih intim dan lebih dekat lagi dan kita bisa mengenali siapa sih sebenarnya sesungguhnya Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Jadi pengenalan kita akan Allah itu bukan tergantung berapa banyaknya atau berapa pandainya kita berdoa kepada Tuhan, yang kata-katanya yang hebat mungkin. Dia nggak salah sih saudara. Doa yang panjang tidak salah, doa yang bahasanya bagus tidak salah, tetapi yang Tuhan mau adalah kembali kepada setiap hati kita. Doa yang kita sampaikan dari hati kita, karena yang Tuhan mau adalah hati. Bagaimana hati kita tuh menyampaikan doa-doa itu kan? Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu kan sangat besar kuasanya. Itu kan firman Tuhan katakan seperti itu kan. Jadi jangan kita juga berdoa seperti yang dikatakan seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Sebenarnya doa yang bertele-tele itu kan pengertiannya bukan yang panjang, bukan yang lebar, semata-mata bukan itu. Tapi doa yang bertele-tele itu sebenarnya ya putar-putar lagi gitu kan. Tapi kan yang Tuhan mau, sebenarnya Tuhan sudah tahu, dia sudah melihat hati. Nah makanya Bapak Ibu, saya percaya setiap kita kalau memiliki satu pengenalan akan Tuhan dengan benar-benar, di dalam kita menyampaikan segala permohonan, doa-doa kita, saya percaya di dalam doa, di dalam kuasa itu akan bekerja kuasa Tuhan. Nah, karena doa yang benar-benar dari hati, apalagi doa itu benar-benar kita alami hancur hati. Kalau kita sampai hancur hati, saya percaya doa itu akan dijawab. Kan? Berapa banyak doa-doa kita yang belum terjawab? Karena saya percaya pada waktunya Tuhan berkenan, pasti Tuhan akan jawab setiap doa-doa kita. Pergumulan saya boleh dibilang cukup panjang. Perjalanan
kehidupan di dalam lembah kekelaman saya cukup panjang. Puji Tuhan, kalau pada akhirnya sedikit demi sedikit Tuhan kasih saya pengertian gitu kan. Nah dulu seperti itu, kita doa, tapi kok sepertinya doa itu mental saja di langit-langit, tidak nyampai seperti itu. Perlahan-lahan semakin kita mengenal akan Tuhan, semakin kita menguatkan akar-akar keimanan kita. Nah disitulah kita bisa ngerti sesungguhnya apa yang Tuhan mau. Maka dari itu saya belajar dari pengalaman kehidupan. Makanya saya bilang, saya suka bicara gini, ini adalah bagian dari sekolah kehidupan buat setiap kita. Saya percaya setiap kita mengalami hal-hal yang tidak enak atau proses itu Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk kita mengalami transformasi iman. Karena kalau kita tidak mengalami yang namanya proses, saya percaya orang hidup yang sudah ada di dalam zona nyaman itu tidak akan mengalami Tuhan dengan dahsyat. Saya pernah alami dulu sebelum saya mengalami proses. Saya hidup sepertinya datar-datar saja, tidak ada masalah, segala sesuatunya enak-enak saja. Tetapi nggak mengalami Tuhan dalam artian kok kita tidak nggak sepertinya kok Tuhan tuh nggak deket gitu, cuman sebatas kita pengenalan doang gitu kan. Tapi kan yang Tuhan mau pun bukan cuman kita kenal, bukan cuma sekedar kita kenal gitu kan, tapi kita yang Tuhan mau tuh kita mengalami Tuhan. Kalau cuma sekedar kenal Tuhan, banyak sekali orang mengenal Tuhan ya kan, tetapi yang Tuhan mau tuh kita mengalami. Dan biarlah Bapak Ibu juga mengalami akan Tuhan, mengalami akan kuasa Tuhan, mengalami akan kedahsyatan yang Tuhan berikan, mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan berikan. Nah, karena dari itu biarlah setiap kita benar-benar pada saat kita menyampaikan doa-doa kita, ya biarlah doa-doa itu benar-benar yang benar-benar sampai menyentuh kepada hati Tuhan. Karena kalau doa-doa kita tidak sampai ke Tuhan, tidak sampai ke surga, itu kan satu kesia-siaan gitu kan. Memang benar Tuhan pernah bilang mintalah, ketuklah dan mintalah maka Tuhan akan berikan. Kita lihat di dalam Lukas 11 ayat 9. Di sini kita akan lihat firman Tuhan dikatakan Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Saya bacakan lagi untuk Bapak Ibu semua. Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah yang diantara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, di sini jelas ada 3 poin yang saya mau bahas, yang kita akan belajar. Yang pertama dikatakan meminta. Mintalah. Meminta berarti kan kita menyadari setiap kebutuhan kita. Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita meminta berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Apalagi yang kita minta itu, yang kita doakan tuh hanya untuk memuaskan nafsu. Nah itu yang tadi saya maksud. Kalau kita doa seperti itu, saya percaya Tuhan gak akan jawab gitu kan. Tuhan gak akan kabulkan gitu kan. Doa-doa yang kita minta tuh doa yang hanya untuk memuaskan kebutuhan hawa nafsu kita. Bukan berdasarkan kebutuhan, tapi hanya sebatas keinginan. Sering kali kita berdoa, Tuhan saya pengen sesuatu yang ya katakanlah kita minta apa gitu kan. Minta kendaraan lah, sesungguhnya mungkin itu belum waktunya, ya belum tentu Tuhan kasih. Tetapi pada saat waktunya, kalau memang itu menjadi satu kebutuhan kita cuma bilang, Tuhan saya butuh motor untuk pelayanan. Ada kesaksian dari teman sepelayanan, dia cuma bilang, saya butuh motor Tuhan untuk menjangkau atau untuk mengantar jemaat-jemaat Tuhan kalau dia pulang pergi yang tidak ada kendaraan.
Itu dia cuma ngomong seperti orang cuma ngomong biasa-biasa lah, tidak sampai yang doanya melengking-lengking gitu. Tapi akhirnya Tuhan jawab gitu kan. Nah disinilah kesaksian-kesaksian yang menguatkan setiap kita tuh saya suka dengar gitu kan. Jadi itu doa cuman sebatas kita memohon sama Tuhan, cuman bilang Tuhan saya butuh ini untuk pekerjaan Tuhan. Itu Tuhan jawab. Saya percaya gitu kan. Kayak kemarin semalam saya dengar Ibu Supina berapa kali banyak meminta kepada Tuhan sesuatu yang menjadikan untuk kebutuhan akan gereja di tempat ini. Cuman sekedar bicara seperti itu, pada waktunya Tuhan berikan. Pada waktunya Tuhan berikan. Jadi saya percaya saat memang itu menjadi satu kebutuhan, doa-doa kita itu pasti Tuhan akan jawab. Kalaupun doa kita pun hanya sangat simpel, Tuhan saya butuh sebuah motor untuk mengantar jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin tidak memiliki kendaraan atau mungkin yang agak kesulitan untuk datang ke gereja. Saya percaya dengan hal sepele itu pun Tuhan akan jawab karena dia tahu itu yang menjadi kebutuhannya. Nah, jadi doa minta bukan berarti kita merengek-rengek gitu kan, tapi minta sesuai dengan kebutuhan yang kita mau, yang Tuhan mau bukan keinginan kita tapi yang menjadi kebutuhan kita dan Tuhan berkenan. Nah, meminta berarti kita menyadari akan kemampuan kita. Jadi kita diibaratkan kita harus sebagai ranting yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang kita tidak bisa lepas dari pokok anggur. Nah, pokok anggur itu kan berbicara Tuhan Yesus. Jadi kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, hanya permohonan kemampuan kita, sehebat apapun, saya percaya itu tidak akan menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena biar bagaimanapun, andalkan Tuhan, sedikit apapun Tuhan bekerja untuk setiap kita. Jadi mari kita berdoa, kita meminta, kita mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Nah lalu di sini, meminta berarti kita sedang berharap dengan Sang Pemberi. Siapa yang Sang Pemberi itu? Pemberi itu adalah Yesus ya kan. Ketika kita berdoa, kita berharap kepada Yesus sebagai penjawab untuk doa kita. Nah, kalau kita sudah meminta dengan kesungguhan hati kita dan sesuai dengan kebutuhan yang Tuhan inginkan, percaya Bapak Ibu, itu semua akan tergenapi. Lalu kedua, dikatakan carilah. Mencari berarti kan bukan berarti kita berdiam diri, tetapi kita harus berusaha. Dalam menunggu jawaban doa kita harus tetap mencari. Kita jangan diam. Dalam artian begini, kita mencari bukan sekedar kita meminta lalu kita diam, tapi kita harus berusaha karena Tuhan mau kita juga berusaha apa yang harus kita kerjakan. Ada bagian dari kita yang harus kita kerjakan, ada bagian Tuhan untuk kita terima. Nah, mencari kan berarti kita menggunakan atau kita memakai fasilitas yang ada. Mencari dalam arti ini kita bergerak, ya kita gunakan tubuh kita, ya kan, kita gunakan kaki tangan kita gunakan otak yang Tuhan kita berikan untuk kita melakukan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita bergerak, jangan hanya cuma sekedar pertama kita meminta, lalu kita diam. Ya tidak bisa juga, kita harus bergerak, kita harus gunakan semua yang Tuhan telah berikan kepada kita. Nah itu baru akan menjadi sesuatu yang juga terwujud di dalam setiap keinginan kita. Nah lalu ketiga di situ dikatakan ketuklah. Mengetuk berarti kan kita memerlukan kesabaran untuk kita bisa menunggu waktunya Tuhan, untuk menanti waktunya Tuhan supaya pada saat waktunya Tuhan tiba. Nah ibarat pintu, kalau Tuhan sudah berkenan dia akan membukakan pintu itu kan. Jadi ketuklah pintu, yaitu itu berulang-ulang yang tadi seperti Lukas 18 ayat 1 sampai 18 dikatakan. Terus kita mengetuk-ngetuk, kita minta pintu Tuhan dibukakan. Nah Tuhan tuh akan mengajarkan kepada dia akan memberikan sesuatu yang kita inginkan kalau kita terus mengetuk-ngetuk itu. Saya percaya hati Tuhan akan luluh ya kan. Jadi bukankah Allah terus akan membenarkan orang-orang yang selalu siang dan malam berseru kepadanya, dan kita akan terus membawa doa-doa kita untuk menjadi satu pergumulan kita. Ya saya tidak tahu
pergumulan apa yang ada di tempat ini. Tapi saya percaya saat Bapak Ibu semua bersatu hati di tempat ini berseru kepada Tuhan, saya percaya apa yang menjadi kebutuhan di tempat ini, kursi-kursi yang kosong, terus dibawa di dalam doa-doa Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan akan jawab semua itu. Tidak sulit buat Tuhan untuk mengirim domba-dombanya ke tempat ini. Jadi, dan biarlah perenungan yang saya suka bawakan dalam setiap kesempatan gitu kan. Saya berharap gitu kan, di tempat ini pun sama, kita memiliki satu kesungguhan di dalam kita berdoa gitu ya. Sampaikanlah doa-doa itu kepada Bapa di surga dengan berulang-ulang, tetapi dengan hati yang benar-benar kita sungguh gitu kan. Saya percaya ya kan, tempat ini akan penuh oleh jiwa-jiwa, oleh domba-domba yang akan Tuhan kirimkan. Jadi Tuhan tidak akan tutup telinga, Tuhan tidak akan tutup mata istilahnya. Dia akan melihat segala kebutuhan di tempat ini. Saya percaya gitu kan. Jadi Allah, sekali lagi Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang berseru siang dan malam, yang tidak putus-putus ya menyampaikan doa-doanya dengan sungguh-sungguh pada Bapa di surga untuk memohon apa yang menjadi kerinduannya di tempat ini. Saya percaya, dan biarlah semuanya itu indah pada waktunya, pada saat Bapak Ibu semua bersatu hati, ada kerukunan, ada unity di tempat ini. Saya percaya semua itu akan terjadi. Tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa, semua teman domba-domba yang Tuhan percayakan, dan di sini akan lebih dan lebih lagi mengenal akan Tuhan yang sesungguhnya. Demikian yang saya bisa sampaikan saat pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk mari kita satukan hati berdoa untuk firman Tuhan saat pagi hari ini. Tidak habis-habisnya rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan pengertian kepada setiap kami ya Tuhan, untuk mengerti ya Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk saat pagi hari ini, biarlah firman-Mu yang kami boleh dengar boleh menjadi satu kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini bersatu hati ya Tuhan. Kami mau Tuhan ada kerinduan untuk mencari, untuk mendapatkan jiwa-jiwa memenuhi di tempat ini. Kami percaya Tuhan, saat kami berdoa berseru kepadamu, Engkau akan jawab setiap seru doa kami ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Engkau memenuhi kemuliaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, dan kami boleh melakukan di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Saudara. Saudara diberkati, amin. Haleluya. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Yang kedua, sekalian menyaksikan pengumuman. Sebelumnya kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu yang luar biasa yang Kau berikan di tempat ini. Terima kasih buat segala yang baik, anugerah yang sempurna yang datang daripada-Mu. Kau berikan dalam setiap hidup kami. Padamu tidak ada perubahan, pertukaran karena akan bayangan. Engkau tidak pernah berubah di musim apapun yang kami akan lewati. Kebaikan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapak buat hari ini, kami bersyukur. Kami memberikan persembahan kami percaya Engkau telah lebih dahulu memberkati setiap kehidupan kami. Diberkati supaya menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Sembari memberikan persembahan, kita menyaksikan pengumuman. Selamat datang di FLC Batam. Inilah warta gereja sepekan. Ibadah family sel wilayah selatan diadakan setiap hari Kamis. Untuk informasi FC wilayah selatan, silakan menghubungi Bapak Edi Sirait. Ibadah family sel wilayah utara diadakan setiap hari Kamis.
Untuk informasi RFC Wilayah Utara, silakan menghubungi Bapak Wardana. Ibadah Morning Blessing setiap Senin sampai Sabtu, pukul 5 pagi, waktu Indonesia Barat. Ibadah Raya setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat, di Kas Bakery lantai 3, Simpang Karabatam Center. Ibadah Sunday School setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat di lantai 2 Kas Bakery. Kami dengan senang hati ingin menginformasikan bahwa perayaan malam Natal FFLC Batam akan diselenggarakan pada Minggu 24 Desember tahun 2023 pukul 6 sore. Kami juga ingin menginformasikan Anda tentang persembahan khusus untuk ibadah perayaan malam Natal FFLC. Anda dapat mentransfer persembahan Anda ke nomor rekening berikut. Bank BCA 719515262 atas nama Lisya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara dalam terlaksananya perayaan Natal kita bersama. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang pertama kali beribadah hari ini bersama kami. Selamat datang kami ucapkan. Demikian warta sepekan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama sekali yang boleh hadir. Haleluya, amin, yang pada lama semua ya. Puji Tuhan, Natal kita tanggal berapa kira-kira Bapak Ibu? Haleluya, pada ingat 24 Desember. Mari saya dong tumpangin diri, kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya Pulanglah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dengan kecintaan dari Bapa kita di surga, dengan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Yang menerima berkat Tuhan saat pagi hari ini sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.